dua tokoh kebangsaan merupakan para putra bangsa yang memiliki dedikasi, loyalitas tanpa batas, berpikir, bekerja, dan berjuang keras, bersumbangsi sepenuh jiwa raga untuk kepentingan nusa bangsa. Tentu dalam kapasitas segala lebih dan kurangnya, keterbatasan sebagai manusia akan menjadi bijaksana ketika memetik segala perbuatan baiknya untuk kepentingan manusia banyak. Sedangkan dalam hal keterbatasan bukan lagi masalah manusia, tetaplah segala kebaikan akan menjadi hikmah bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia untuk umumnya. Wahai seluruh umat manusia di dunia, bukankah catatan sejarah kesalahan manusia telah dicontohkan Tuhan Maha Pencipta, Maha Penguasa alam semesta dan seisinya, dengan diturunkan dari surga ke planet bumi Nabi Adam dan Siti Hawa, disebabkan telah menerobos apa yang menjadi larangan Allah, terpengaruh bisik rayu maut iblis yang menyesatkan ke jurang penyesalan, sehingga cukuplah menjadi peringatan termahal bagi seluruh umat manusia. Begitu pula dalam kehidupan berlaku kepada siapapun manusianya, tak luput dari kealpaan atau perbuatan salah, baik secara sengaja atau tidak disadari, mengalir begitu saja, akan melahirkan keinsafan atau malah sebaliknya menjadi kebiasaan dan kenikmatan. Pilihan sikap laku hidup dikembalikan kepada setiap manusianya. Begitu pula setiap para pemimpin dari masa Nabi dan Rasul, dari masa prasejarah hingga raja-raja berkuasa, bahkan masuk pada tata republika tercinta ini, tentu mereka yang memahami tak ubahnya seperti saat mana di mana keberadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu, antara ada yang suka dan tidak suka, merupakan dinamika kehidupan, perbedaan hitam dan putih, dan pada setiap hutan ada ular atau binatang buas, maka menjadi lumrah, maka kebijaksanaan berpendapat Rasulullah perlu menjadi pedoman, bahwa beliau menganjurkan kepada para pengikutnya untuk memperbanyak minta maaf dan jangan pernah menyalahkan orang lain, namun lebih baik selalu menyalahkan diri sendiri. Justru manusia yang paling mulia apabila sesama manusia, betapa akan lebih baik untuk membudidayakan saling memaafkan. Itulah perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Imran ayat 134. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Sesungguhnya kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Surat Al-Hijr ayat 85. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 199. Dan أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Allah menyukai orang yang bersifat pemaaf. Sifat saling memaafkan dapat memperpanjang silaturahmi dengan orang lain karena hatinya tidak menyimpan dendam. Pemaaf adalah salah satu sifat orang yang bertakwa, yang pasti akan diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini aku akan berbicara dua tokoh kebangsaan, merupakan para putra bangsa yang memiliki dedikasi, loyalitas tanpa batas, berpikir, bekerja, dan berjuang keras, bersumbangsi sepenuh jiwa raga untuk kepentingan nusa bangsa. Tentu dalam kapasitas segala lebih dan kurangnya, keterbatasan sebagai manusia akan menjadi bijaksana ketika memetik segala perbuatan baiknya untuk kepentingan manusia banyak. Sedangkan dalam hal keterbatasan bukan lagi masalah manusia, tetaplah segala kebaikan akan menjadi hikmah bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia untuk umumnya. Pemahaman Indonesia dikenal adalah bangsa yang besar, berlandaskan kekeluargaan yang dibangun bersatu nusa, bersatu bangsa, dan bersatu bahasa Indonesia. Dua tokoh kebangsaan yang aku maksud adalah Haji Muhammad Yosutomo, sang pengusaha, penggerak kebangsaan, kerukunan keagamaan, dan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Abdullah Mahmud Hendro Priyono ST SH MH, yang lebih akrab dengan panggilan AM Hendro Priyono, sang negarawan dengan segudang prestasi dalam membela negara secara lahir batin. Mereka sudah menjadi kehendak Tuhan atau takdir untuk dilahirkan ke dunia di tahun yang sama, 1945, saat mana beberapa bulan menjelang Indonesia dinyatakan merdeka dari tekanan kaum penjajah sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Haji Muhammad Yosutomo dilahirkan di pelosok desa Senyur, Kalimantan Timur, sedangkan AM Hendro Priyono terlahir di kota Yogyakarta di masa pendudukan Jepang.
Haji Muhammad Yostomo cita-cita di masa mudanya hendak menjadi militer. Ternyata kehendak Tuhan lain. Jadilah ia sang pengusaha yang sukses. Sementara A.M. Hendro Priyono sesuai dengan kemauan Tuhan, jadilah seorang perwira yang cukup diperhitungkan dan cukup disegani di negeri tercinta ini. A.M. Hendro Priyono dikenal penyandang berbagai kehormatan negara Republik Indonesia dalam wujud bintang dan tanda jasa, antara lain Bintang Mahaputra Indonesia Adi Prana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Prestasi, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Dharma, Bintang Dharma Satya Lancana Bakti untuk luka-luka di medan pertempuran, serta anggota Legiun Veteran Pembela Republik Indonesia, sebagainya dan sebagainya. Ternyata tidak banyak orang tahu sejauh mana hubungan kedekatan batin antara H.M. Yostomo dengan A.M. Hendro Priyono. Ternyata bukan sebatas dekat, bahkan layaknya saudara dekat antara adik dan kakak. Hanya terpaut 1 bulan usianya, sehingga yang terjadi keduanya saling menghormati, saling asa, saling asi, dan saling asuh. Masya Allah, keduanya tidak lagi ada perbedaan dalam permasalahan pangkat dan jabatan. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling banyak uang atau paling sedikit uang, semua sudah melebur dalam hubungan cinta kasih seutuhnya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Semoga kedua tokoh tersebut selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa dalam lindungan Sang Maha Pemilik kehidupan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa aku sengaja ingin sedikit menceritakan tentang kedekatan Haji Muhammad Yostomo dengan A.M. Hendro Priyono? Cukup menarik, menjadi tambahan wawasan bagi siapa saja. Betapa indahnya apabila kita mampu merawat, menjaga, menjalin kelanggengan persahabatan, insya Allah akan awet sampai ke taman surga. Itulah harapan mulia bagi semua orang. A.M. Hendro Priyono memanggil Haji Muhammad Yostomo dengan sebutan Ading. Dalam bahasa Banjar berarti adik, mengingat masih ada mengalir darah Banjar dari orang tuanya. Hubungan mereka benar-benar seperti perangko dan amplop, saking lengketnya. Saling bersharing atau berkomunikasi sampai lupa waktu, berjam-jam lamanya saking keasikan. Bicara dari persoalan negara kecil bernama keluarga sampai urusan negara besar bernama Indonesia atau urusan negara lain yang mendunia. Pokoknya seru. Bahkan juga kalau sama-sama disibukkan oleh tugas masing-masing, mereka tetap menyempatkan untuk sekadar bersay hello. Yang penting masih terdengar nafasnya atau suaranya. Selepas A.M. Hendro Priyono menjabat sebagai Pangdam Jaya di masa itu, memang belum ada lagi tugas dari negara. Dengan tulus, rela, ikhlas hati, Haji Muhammad Yostomo memberikan satu ruang khusus direksi di kantor pusat Sumbermas Group di Jalan Gunung Sahari Raya, dan sempat beberapa lama beliau berkantor di ruangan yang dianggap cukup bersejarah bagi A.M. Hendro Priyono, yang tak akan pernah terlupakan sampai akhir hayat di kandung badan, karena menurutnya kebaikan tidak akan pernah mati dan selalu hidup dan kekal abadi sampai di akhirat kelak, bahkan sebagai bekal atau tiket untuk masuk ke gerbang surga. Amin ya Allah, amin. Ada catatan tersendiri yang tidak kalah menariknya, bahwa A.M. Hendro Priyono sangat familiar atau begitu akrabnya dengan seluruh staf dan karyawan PT Sumbermas di masa itu. Kasih sayang A.M. Hendro Priyono kepada mereka layaknya seperti anak sendiri. Kemungkinan besar dari mereka ada yang berteriak dalam hati saking kagumnya, A.M. Hendro Priyono Jenderal yang hebat. Indonesia sudah seharusnya bangga punya perwira sepertimu. Segala lebih dan kurangmu, semoga tempatmu di surga, Jenderal. Dan lagi-lagi, semoga persahabatan antara Haji Muhammad Yostomo dan A.M. Hendro Priyono menjadi suri tauladan dalam membangun hubungan persaudaraan dalam bersatu nusa, bersatu bangsa, bersatu bahasa Indonesia dalam landasan kekuatan Pancasila, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, atau antar golongan dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni, merdeka, Allahu Akbar. Dulu kan pernah stroke.
sekali. Tapi sembuh sudah sembuh. Sekarang kena apa lagi? Karena ini sebetulnya 2 kali. 2 kali. Ini berbeda, tapi kuat. Ini kaku, kuat. Kalau yang kiri aku tapi kuat. Iya. Yang ini relax tapi kurang kuat. Seluruh Indonesia loh. Ukuran dia berapa? Ukuran yang yang 10. Ambil PC saya dong. Tukar PC buat beliau nomor 10 juga. Ini siapa namanya? Namanya Ati. Kalau saya kirim-kirim ini nanti kirim buat ini ke Ati ya? Ati ini siapa? Iim. Ya. Iim. Ya. Ati Iim. Orang mana? Saya orang Tasik. Hah? Orang Tasik. Tasik Malaya. Iim Tasik Malaya bisa nyarios Sunda ada. Iya. Tiasa Bapak. Tiasa tuh. Tiasa. Oh, Ati dari mana? Ngomong Jawa. Atau udah Jawa sama Sunda kumpul. jadi Jasun. Ketemu Kalimantan. Saya rumahnya dekat sini. Oh, Di depan. Seberang sini. seberang ini apa? Apartemen ya Pak? Sana Ini lagi. kan ada apartemen. Iya. Saya rumah kayak gini. Seberangnya Bukan di Pak. apartemen. Di apartemen. Jadi di sebelah tuh apartemen. Sebelahnya tuh kaplingan. Oh, Saya ada kapling. Saya bikin rumah kayak begini. oh, dekat berarti ya Pak. Bapak dorong situ, ajak jalan-jalan sana. Ya
Terima kasih.